Halo, kali ini kami ada di Maguwoharjo. Lokasinya ini sangat menarik banget, hanya 1 kilometeran ke Stadion Maguwoharjo. Nah, ini untuk lingkungannya teman-teman bisa lihat sudah banyak rumah-rumah yang dihuni, dan yang spesial selain posisinya hook, ini untuk view-nya ada di areal persawahan. Teman-teman bisa lihat untuk daun-daunnya ini bergoyang, menunjukkan bahwa angin di sini itu sangat sepoi-sepoi, sehingga untuk tinggal ini sangat nyaman banget. Nah, ini ada 2 unit rumah yang ditawarkan, di mana masing-masing ini luasannya 105 meter persegi, lebar depan ini kurang lebihnya 7, ke belakang 15-an. Nah, untuk konsepnya teman-teman bisa lihat sudah tidak asing lagi dari segi fasadnya. Ini konsep Skandinavian, dimana untuk dari atapnya teman-teman bisa lihat ini model pelana, dimana tidak kelihatan dari depan, yang kelihatan hanyalah dak-dakannya saja. Nah, untuk di sebelah kiri dari bangunannya, bagian atas dia polosan warna putih, hanya ada permanen mundur di sebelah kanan. Nah, untuk di bawahnya daripada dak-dakannya itu ada satu balkon, dimana itu sudah dikasih rali sehingga untuk keamanannya sudah bagus. Nah, cuma memang untuk rumah ini dia masih menggunakan besi holo yang biasa. Nah, di samping daripada balkonnya ini ada satu permainan batu bata expose, dimana sudah dikasih lampu tempel sehingga ketika malam hari itu bisa dinikmati ketika teman-teman pulang ke rumah ini. Nah, untuk di area bawahnya lagi ini ada satu permainan roster, dimana di baliknya ini ada jendela, dan tentunya ketika roster ini posisinya ada di sini sangat berfungsi banget, karena ketika jendela dibuka itu untuk privasinya bisa terjaga, tapi untuk akses udaranya itu akan bebas masuk ke dalam ruangan. Nah, untuk area carportnya ini bisa mode mobil, cuma posisi saat ini dia masih menggunakan semen expose dengan permainan tali air, supaya nanti ketika teman-teman mencuci mobil di area carport ini bisa langsung turun ke area depan rumah. Nah, untuk materialnya dia semen cair kemudian diolesi menggunakan sapu sehingga membentuk garis-garis seperti ini. Untuk pagernya teman-teman di sini juga sudah dikasih sehingga tidak bingung lagi untuk mencari vendor pagernya. Tinggal nanti masalah kanopi itu gampang, bisa lewat kami ataupun minta tolong sama online juga mudah. Oke teman-teman, kita langsung aja ke bagian terasnya. Oh ya, untuk di sini juga sudah disediakan keran ya, sehingga nanti untuk mencuci sudah tidak kebingungan lagi. Dan untuk terasnya ini menarik, dari ujung sana sampai ujung sini ini menyatu, sehingga misalkan di balik daripada roster ini mau dikasih rak sepatu untuk menyimpan barang teman-teman, dikasih rak-rakan sampai ke atas yang mana udara bisa masuk, itu privasinya terjaga dan kerapian dari luar itu bisa terlihat bagus. Nah, untuk area teras ini gede ya, ada 2 slab untuk granitel, motifnya hitam dengan guratan warna krem, dimana di sini lebih kisaran 15 cm, sehingga kisaran 1 meter 35 ya kurang lebihnya. Kemudian di sebelah sini ini ada satu majuan, yang mana ini kurang lebih ukurannya kisaran 40 cm, sehingga untuk di bagian sini ini kisaran ya hampir 1 meteran teman-teman. Oke, ini untuk pintunya saya suka sih, cuma memang untuk segi finishingnya dia kurang mengkilap, bisa dipurnis sedikit lagi biar lebih mengkilap lagi, akan lebih keren. Cuma memang di sini yang saya suka dia ada architrave-nya sehingga memperlihatkan kokoh untuk si pintunya ini. Tapi secara keseluruhan dari segi bentuknya yang tinggi ya, ini bisa sampai 2,5 lebih, ini memberikan kesan yang mewah dan kokoh di rumah ini. Nah, untuk headernya dia menggunakan warna hitam mirip seperti untuk kusen di jendela yang satu ini. Nah, ini mati, yang ini bisa dibuka sehingga nanti misal butuh akses udara tinggal dibuka aja. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya.
Oke, kita masuk ke dalam rumah. Kita tutup dulu, agak sedikit berat pintunya. Teman-teman bisa lihat untuk di dalam rumahnya ini sangat terang banget karena konsepnya open space, dan yang terlebih di area belakang ini ada satu bukaan kaca di mana ini difungsikan sebagai pintu, tapi dia full kaca sehingga pencahayaan di dalam sini itu maksimal banget. Nah, teman bisa lihat ini konsepnya open space. Untuk lantai dia menggunakan granite 60-60, dan di sini dia warnanya putih kecoklatan seperti warna susu, teman-teman. Jangan menggunakan nut di sini warna putih, memang ada sedikit beberapa nut yang masih dilewar belum dibersihkan, tapi itu enggak masalah, nanti teman-teman minta sama developernya ataupun teman-teman sendiri dibersihkan menggunakan HCl atau asam, itu akan memberikan kesan yang lebih kinclong lagi pada lantainya, dan itu akan mempermudah teman-teman membersihkan sisa-sisa semen atau sisa cat itu menggunakan HCl itu. Oke, menarik. Untuk plafon dia tinggi, teman-teman, yang kisaran 3,5, dimana di sini memang posisinya menggunakan gypsum, cuma baru dikasih satu lampu aja di tengah sama lampu LED strip. Ini akan lebih menarik lagi misal ya dikasih lampu di pojokan-pojokan sehingga kesannya lebih meriah. Oke, tapi ini bukan masalah, cuma tinggal dipanggil tukang lampu aja untuk nambah biar kesannya lebih meriah lagi. Nah, untuk ukurannya ini dari segi lebar kisaran 3,15 meter, kemudian untuk panjang ini kisaran 4,5, teman-teman. Oke, kita ke sini. Di samping ada satu area bukaan dimana ini tanpa pintu, langsung blong aja, dan ini adalah dapur. Oke, menarik. Saya suka dapur di area depan tapi dipisah sama dengan ruang tamu. Kenapa? Ketika nanti teman-teman belanja pakai mobil kan banyak nih belanjaannya. Nah, ketika parkir depan bisa langsung masuk melalui pintu samping, menaruh belanjaannya di area dapur sini, sehingga misal terpaksanya di sini ada tamu, teman-teman belanja bawaannya banyak, tidak mengganggu areal ruang tamunya. Nah, nanti di sini bisa buat kulkas. Ini sudah disediakan untuk kompor, kemudian untuk sinnya di sini. Untuk posisi seperti ini saat ini saya katakan sangat suka. Karena apa? Ketika kompor ada di sini, kemudian sinknya itu ada di area depan jendela, itu nanti ketika ada udara masuk untuk area kompornya, apinya itu tidak begitu terganggu. Beda halnya nanti ketika kompor di sini, anginnya yang masuk begitu kencang akan mengganggu perapian di kompor, teman-teman. Oke, ini sangat menarik ya layoutnya. Depan jendela ada roster sehingga nanti ketika dibuka untuk privasi di sini bagus. Cuma memang ini untuk meja dapurnya dia masih pemasangannya biasa, belum adu manis, sehingga kelihatannya ya sedikit kurang manis. Tapi nggak masalah, teman-teman, nanti bisa diakali dengan memanggil tukang interior yang canggih. Nah, di lantai 1 ini ada, oke, dia bukaannya keluar, cukup keren sih, tidak mengganggu untuk space yang di dalam, cuma posisinya ini turunnya agak ekstrim, teman-teman, ya kurang lebih kisaran 23 langsung turun ke bawah, sehingga memang untuk di dalam sini untuk mandi dia enak. Untuk tingginya ada lampu downlightnya, untuk tingginya ini mungkin kisaran 2 meteran, karena saya yang tingginya 1,7 masih ada space yang lumayan. Kemudian sudah ada shower, tapi di sini belum instalasi water heater. Nah, untuk area klosetnya dia cukup ya. Untuk duduk seperti ini yang tingginya seperti saya itu aman. Nah, kemudian di samping sini ini masih ada satu space bisa dimanfaatkan untuk gudang. Oke, kita masih ada satu ruangan lagi, tapi sebelum ke sana kita coba intip terlebih dahulu untuk area taman belakangnya. Oke, keren sih, ini sudah ada space kisaran 1 meter. Di atas juga sudah ada dak-dakan yang mana ada satu sirip ke bawah ya, seperti janggot,
sehingga nanti untuk airnya itu akan tidak masuk ke area plafon. Kemudian di area sini karena ini posisinya hook sangat menarik banget, jadi di samping ini dikasih roster, tapi misalkan untuk keamanannya mungkin teman-teman kurang, bisa ditinggikan lagi. Oke, seperti ini untuk tamannya masih kosongan, tapi untuk permainan dindingnya udah cukup menarik. Tinggal nanti dikasih perintilan-perintilan biar tampilnya lebih cantik lagi. Nah, ini adalah kamar tidur pertama di lantai 1. Oke, saya suka teman-teman, ukurannya ini lega ya. Ini 1 2 3 4 5 3 meter, 1 2 3 4 5 6 7, berarti kisaran 4,2 untuk ukuran kamar tidur. Ini sangat menarik banget karena ada 2 jendela, yang satu bisa dibuka. Pencahayanya di sini maksimal dan untuk plafon masih sama, dia menggunakan 1 titik lampu saja ya. Ini akan lebih menarik lagi dikasih lampu yang kecil-kecil ya, biar ada ambience-nya, kemudian ada lampu sorotnya gitu kan. Dan ini sama sih seperti di ruang tamu, ada sidulan, cuma posisinya dia warnanya disamakan dengan dinding sehingga tidak begitu kelihatan, tapi untuk efek melayang dari si plafonnya dia dapat. Dan untuk instalasi AC di masing-masing ruangan ini juga sudah dapat. Dari kamar tidur ini kita naik ke lantai 2, dan ini tangganya teman-teman cukup simple dan tidak memakan begitu banyak space. Untuk melalulang di sini 1 orang cukup, dan untuk naik tangga di sini 1 orang sangat leluasa. Nah, untuk lebarnya sendiri ini tangganya space-nya kurang lebih sekitar 80 cm, cuma dia sudah kepotong reli, dimana dia besi hulu yang ukuran 3x3, jadi agak sedikit menyempit. Nah, untuk ini 1 orang sangat enak, cuma untuk perluasan agak sedikit mepet ya. Tapi nggak begitu masalah, nanti ketika teman-teman mau menaikkan perabotan, ya tinggal panggil tim ahli aja biar teman-teman gak kesulitan. Nah, untuk lantainya ini sebenarnya dia menggunakan motif kayu, cuma ini semen-semennya belum dibersihkan, jadi warnanya tidak begitu mencolok. Nanti bisa teman-teman bersihkan menggunakan HCl atau asam itu ya, biar lebih mudah. Oke, kita naik teman-teman. Oke, sampai di lantai 2, kita sampai di area transisi. Ini bisa dimanfaatkan untuk duduk santai di lantai 2, karena kalau dari segi ukuran dia 1 2 3 4 ya, kisaran 2,8 cukup untuk ditaruh 2 kursi atau 1 sofa. Dan dari panjangnya ini 1 2 3 4 5 6 ya, kisaran 3,5. Dan ukuran seperti ini cukup untuk teman-teman kumpul ngobrol bareng keluarga di sini. Oke, ini ada di lantai 2. Kita ke sini dulu. Teman-teman bisa lihat ini menarik ya, pintunya menggunakan kaca sehingga pencahayaan di sini terbantu banget. Nah, ini ada 1 balkon di lantai 2 ke arah taman belakang, dan juga masih ada space untuk kita melihat area sawah belakang. Ini ada perumahan-perumahan teman-teman, konsepnya juga sama, Skandinavian. Oke, di samping sini ada 1 kamar tidur lagi, dimana ini ada kamar mandi dalamnya. Oke, kita lihat cukup lega. Ini kisaran 1,6 dan ini kisaran 1,5. Sudah dikasih keramik ini sampai ceiling, instalasi water heater juga sudah ada, exhaust juga sudah ready, cuma memang untuk sisa-sisa dari komponen nut-nutannya, semennya di sini masih perlu dibersihkan biar lebih manis lagi. Tapi secara fasilitas ini juga sudah menggunakan tato, jadi bagus. Oke, nah untuk pintunya dia pakai PVC untuk kamar mandinya, dan ini adalah kamar tidur kedua. Oke, keren sih. Kamarnya ini menarik, ada 2 buah jendela yang menghadap ke timur yang dapat view area persawahan, dan ini juga bisa dibuka sehingga untuk udara di sini dia bisa masuk dengan bebas. Untuk ukurannya juga cukup lega teman-teman. Dari segi panjang ini kisaran 3,5,
dan untuk lebar ini kisaran 2,6an. Sudah cukup untuk kamar tidur anak. Oke, dari segi dinding, kemudian plafon, dan segi finishing lainnya ini masih sama. Oke, yang terakhir ini adalah kamar tidur utamanya. Oke, keren banget. Full dari ujung sampai ujung, ini khusus untuk kamar tidur utama. Cuma memang untuk lebarnya ini kisaran 2,7an, dan untuk panjang kan ini dari ujung sampai ujung hampir 7 meter. Cuma di sini kepotong untuk kamar mandinya. Cukup gede, jadi untuk 2 orang di dalam kamar ini cukup leluasa. Kita langsung cek untuk kamar mandi dalamnya. Oke, ini lega banget sih. Jadi masuk, depannya ini ada satu wastafel, kemudian di samping sini ini ada satu space untuk klosetnya. Yang ini sudah menggunakan American Standard, jadi cukup keren. Nah, yang saya suka di kamar mandi ini, ketika kita tutup tanpa menyalakan lampu sudah terang ya, karena di sebelah sini ada satu jendela, bisa dibuka juga sehingga untuk angin bisa sepoi-sepoi masuk bebas ke sini. Instalasi water heater sudah terpasang ya, cukup keren dan cukup lega untuk kamar mandinya. Jadi untuk dipasang misalkan kaca tempered, di sini bisa dikasih pasang konsep kamar mandi basah dan kering. Oke, ini masih ada satu fasilitas yang kita belum kunjungi, yaitu balkonnya teman-teman. Dan ini adalah area yang paling favorit karena ketika teman-teman ke sana itu full hijau-hijauan, dan untuk anginnya di atas balkon ini juga sepoi-sepoi, enak banget teman-teman. Oke, itu untuk sedikit review dari kami. Jadi untuk luas tanahnya ini 105 meter persegi, bangunannya 100 meter, dikasih harga 1,4 miliar, bisa nego langsung sama ownernya. Menarik banget teman-teman kalau cari rumah di area sini ya, dengan luasan tanah 100-an itu bisa sampai ya 1,4an lebih. Tapi untuk khusus rumah ini 1,4 nego. Oke, yang ingin survei ke lokasi ini ataupun lokasi rumah lainnya bisa kontak kami. Dan yang sudah memiliki lahan, bingung untuk mencari kontraktor untuk membangunkan, kami ada tim konstruksinya yang mana siap membantu mewujudkan rumah impian teman-teman. Hubungi saja di nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.